Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa guru kita, sudah ada Abi Gifran, Ustaz Abi. Sehat Abi? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Abi. Cakep banget sih, manis pakai coklat. Sisa. Allah. Abi, ini jamaah banyak banget. Masya Allah, alhamdulillah Masya Allah. Bang. Dari mana ini Bang? Ini para calon bidadari surga. Masya Allah. Cirinya muka-mukanya cerah kan? Cerah. Wajahnya juga cantik-cantik. Cantik. Dulunya ya Bi ya. Kau pakai dulunya. Kata Ibu, kau pakai dulunya. Iya, kau pakai dulunya. Sekarang juga masih cantik Bu. Ya, karena ini bisa terlihat kalau wanita cantik itu dulu sampai sekarang nggak berubah karena kecantikannya dari dalam. Masya ya. Allah. Nah, kita akan sapa jamaah dari Majelis Taklim Pelangi Purwakarta, Majelis Taklim Hidayatul Muhsinin Mekar Baru Tangerang, Majelis Taklim Al Amani Terumbu Serang Banten, Majelis Taklim Al Hidayah Indramayu, Majelis Taklim An-Nisa Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Bu. Bedu mau tanya boleh? Ibu jawab ya Bu ya. Oke. Di sini ibu-ibu sering nggak berantem sama suami? Kenceng banget ya. Ternyata Bang, jujur semua di sini. Emang tiap hari kali ya? Jawabnya langsung cepet sering. Iya. Bang, denger sering aja takut ini. Pernah berantem gak sama suami di rumah? Sering. Ini jawab apa luapin sih? Soalnya kalau gak berantem gak seru Bu ya? Gak seru kalau gak berantem ya. Emang ibu menikah untuk berumah tangga, untuk berantem sih Bu. Tapi memang wajar ya benar kata ibu ya. Sebetulnya namanya berantem dengan suami itu wajar. Karena seringkali dalam berumah tangga itu ada yang namanya perbedaan pendapatan. Perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatan ya. Tapi hati-hati ibu nih. Kalau berantemnya keseringan dan sampai tiap hari itu bahaya. Itu sudah ada tanda-tanda Bu. Bahwa tanda-tanda ibu sudah tidak lagi sejiwa dengan suami ibu. Nah makanya nih Ibu mau ajak jamaah untuk semua yang mendengarkan tausiah sama Abi. Tema kita hari ini serumah tapi tak sejiwa. Bayangkan rasanya Bu, serumah tapi tak sejiwa. Kayak ada yang hilang, hambar, hampa. Nah itulah ketika hidup satu atap dengan banyak perbedaan. Ini yang akan Abi bahas. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng banyak cek otannya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata amma ba'du. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan, amin, diberikan keberkahan, amin, dan terus jadi panutan buat kita semua, amin ya Rabbal. Yang sama kita sayangi, kita cintai, kita banggakan, yang wajahnya bercahaya di hadapan kita. Alhamdulillah. Doain Bang Bedu biar sehat. Jalan-jalan ke Pasirandu, pulangnya terasa basah. Kita doain Bang Bedu biar tambah soleha. Kok pakai hah? Soleh. Liburan ke rumah bibi. Cakep. Di rumah bibi minum susu sama ketan. Cakep. Yuk sama-sama kita doain semoga Ustadz Abi diberikan kesehatan. Masya Allah, amin ya Robbal. Bu, bu, alhamdulillah. Dalam rumah tangga itu enggak selamanya kita hidup tenang. Benar apa enggak? Kadang-kadang ada yang setiap hari berantem terus. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Betul-betul. Maka ketika rumah tangga itu menjadikan satu hal yang dimana di dalamnya Allah menghadiahkan pahala yang begitu besar. Benar? Rumah tangga itu perjalanan yang pahalanya tidak ada putusnya. Sehingga oleh karenanya sebagaimana dalam Al-Quran, huwaladzi khalaqakum min nafsi wahidah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini menjadi satu, sehingganya di antara kita harus perlu adanya sakinah, mawaddah, warahmah, karena kita ini dari jiwa yang satu. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk suaminya, maka dia menjadi jiwa yang satu dan menyatu. Sehingga dalam Al-Quran perempuan itu disebut zaujah dan laki-laki itu disebut zauj. Kenapa demikian? Karena kita diciptakan untuk menjadi satu, sehingga ketika menjadi satu dengan watak yang berbeda. Betul apa betul? Ada yang suaminya nggak banyak omong, istrinya ngomong mulu. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Ada suaminya yang kalau ngomong singkat-singkat, istrinya kalau ngomong nyerocos mulu. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Ada suaminya nggak banyak gaya, tiba-tiba pulang beliin emas sama istrinya. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Nggak ada. Ada yang di rumah istri puyeng terus kalau ada suami, giliran suami nggak di rumah romanya seneng banget. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Rumah tangga penuh dengan lika-likunya. Betul apa betul? Maka kalau dalam rumah tangga kita tidak sadar bahwa setiap di antara kita itu masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan, tapi yang harus dipahami jangan sampai kekurangan itu jadi masalah dalam rumah tangga. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga akan ada yang namanya bom waktu. Hari ini ibu mungkin tidak sadar bahwa ketika ibu tidak perhatian sama suami ibu, tidak pernah memberikan kopi kepada suami ibu, tidak pernah menyiapkan pakaian kepada suami ibu, hidup terasa masing-masing. Besok perkara ini bisa jadi perkara yang mendatangkan masalah besar. Benar apa enggak? Betul apa betul?
Apalagi kalau jadi istri, setiap suami pulang yang ditanya duit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Duit, duit, masya Allah. Tiap laki pulang minta duit. Ada orangnya? Ada. Ada. Mana orangnya? Ayo, sehingga jangan sampai Bu, dalam rumah tangga akhirnya hidup kita tidak satu jiwa. Dalam rumah tangga akhirnya terasa masing-masing. Dalam rumah tangga akhirnya merasa hambar. Kenapa? Karena ternyata kita nggak peduli sama suami. Ada orangnya di sini, ada? Mana orangnya? Betul betul. Ini suami pulang ditanya enggak, Bu. Suami pulang dibikinin kopi enggak. Ada yang begitu, ada? Ayo, oleh karenanya bangun, sehingga kalau kita bisa punya kekurangan, kita pun pasti punya kelebihan. Maka kalau itu menjadi jalan kesempurnaan, jangan sampai ketidakserasiannya kita menjadi malapetaka dalam rumah tangga. Naudzubillah. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi Ibu. Jangan sampai hidup satu atap tapi dengan banyak perbedaan tuh, jangan sampai ya. Oke, sekarang saatnya Bedu kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Nggak ada yang mau saya. Ada yang mau Bang Bedu? Ya, ada mana? Ibu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti dari Majelis Taklim Al-Amani Terumbu, Kota Serang, Banten. Banten. Ibu Hesti. Ya. Hesti, silakan Ibu Hesti. Abi mau curhat. Boleh Ibu. Bukan saya mau membuka aib. Iya. Tapi insya Allah saya di sini mau mencari solusi. Iya. Sebenarnya saya sama suami lagi sedang tidak baik-baik. Apa? Sabar, sabar. Lagi tidak baik-baik. Iya. Lagi perang dingin. Kok bisa, Bu? Kenapa? Karena masalah anak. Oh, masalah anak Ibu. Oke. Saya ingin anak saya itu saya ingin anak saya itu masuk pesantren yang ada asramanya. Iya. Awalnya suami setuju. Karena hasutan dari mertua, suami dan mertua tidak setuju. Hasutan dari mertua. Ibu menebak itu hasutan. Hasutan. Bukan masukan. Bukan. Jahat sekali Ibu. Hasutan. Iya. Oke. Hasutan. Hasutan, oke Ibu. Terus? Awalnya suami setuju. Iya. Ya itu tadi, karena hasutan dari mertua jadi tidak setuju. Oh, okay. Karena anak laki-laki itu sebaiknya ada di rumah. Lah gak kerja dong anak laki di rumah. Ada di rumah, maksudnya dalam pengawasan ada di Pendidikan, rumah. dalam pengawasan orang tua di Iya, rumah ya. ada di rumah. Sebaiknya menurut Ibu. Oke. Menurut mertua dan suami. Mertua dan suami harusnya di rumah. Di rumah. Iya, Iya. oke. Tapi saya inginnya anak saya itu masuk pesantren. Oh ya, oke baik, terus. Ya, gimana menurut Abi cara saya membujuk suami lagi? Memujuk apa tuh Bu? Supaya anak bisa masuk pesantren. Iya. Iya. Ya. Suami setuju. Iya. Bagaimana cara memujuk lagi? Iya. Ibu sudah Gimana? pernah mencobanya? Berbicara belum? Belum. Ibu mau mencoba berbicara lagi pada suami? Iya. Dan bagaimana caranya Iya. bicaranya? Mohon pencerahan dari Oke. Pak Ustadz. Baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi sudah menangkap pertanyaannya? Insya Allah. Boleh langsung jawab, Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah.
Pemirsa jalan dakwah dimanapun berada, maka memang kita perlu bisa menjaga perasaan. Kadang-kadang apa yang menurut kita baik belum tentu saat kita omongin orang lain nerima. Bener apa enggak? Belum tentu yang kita lakukan pun jadi baik. Betul-betul. Padahal kita udah baik banget. Padahal kita udah ngasih yang terbaik, ngasih saran yang bagus, ngasih cara yang bagus. Tapi kadang-kadang nggak semua orang bisa nerima apa yang menjadi baik menurut kita. Bener nggak? Maka jadilah orang yang saat ketika itu terjadi pada diri kita seperti Ibu Hesti yang mana beliau pengen anaknya pesantren, tumbuh jadi anak yang mandiri, tumbuh jadi anak yang dewasa, tumbuh jadi anak yang ketika dia besar di lingkungan pesantren mampu menjadi kebanggaan orang tua. Maka pertama yang harus kita lakukan sebagaimana kata Nabi, wa asiruhunna bil ma'ruf. Ini yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Apa yang harus kita sampaikan? Sampaikanlah dengan bahasa yang menenangkan. Jangan kita punya kepengen tapi ngobrolnya sambil berantem. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tapi ada di sini aja. Pada saat itu Ibu Hesti minta kepada suami sambil tenang kan mintanya, nggak sambil berantem kan? Nggak, ini nggak sambil berantem. Iya itu enggak. Sambil tenang. Sambil tenang. Diam tahu nyubit. Sehingganya teruslah kasih pandangan-pandangan yang baik, kasih pandangan-pandangan yang positif, sehingga ibu bicara sama suami dengan hati, dari hati menuju ke hati. Kalau bahasa dari hati sampainya ke hati, insya Allah akan diterima dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang santun, cara yang ketika kita bicara sambil membayangkan bahwa ketika anak kita sekolah lalu dia pesantren, dia akan jadi anak yang mandiri. Kebetulan mama tahu ini pesantrennya bagus, kita belum tentu bisa ngedidik anak. Coba papa di rumah mau nggak ngajarin anak ngaji? Mau nggak? Mau. Bisa ngaji emang? Nah itu masalahnya karena papa nggak bisa. Nah saat keterbatasan kita milikin, kita nggak bisa, kita banyak sadar kalau kita banyak kekurangan, maka solusinya ketika kita nggak bisa ngedidik terbaik, kita titipkan anak kita di tempat yang baik agar jadi anak soleh dan anak baik. Betul. Kalau nasihatnya bagus, insya Allah akan diterima. Tapi jangan begini, nasihat udah bagus, suami udah cakep pikirannya, udah tenang, ibu ngomong begini, ya makanya jangan dengerin mak lu. Ada yang suka begitu, ada. Yang tadinya dia setuju gara-gara ibu ngomong begitu, makanya jangan dengerin omongan mak lu. Aduh, hati-hati. Seorang suami itu kadang-kadang paling tersinggung ketika orang tuanya disebut atau disinggung-singgung sama istrinya. Ada yang begitu, ada? Biarpun ibu bener banget, biarpun ibu bener banget, biarpun yang kita omongin bener banget, saat ketika kita menyalahkan orang tuanya, kita nggak terima omongan orang tuanya, kadang-kadang itu yang jadi masalah besar. Betul apa betul? Jadi nggak usah kita bahas ke situnya. Benar, mamah juga mertua pengennya anak begini, ngomong yang bagus ya bu ya. Sebenarnya kita ya gondok, betul nggak enak, tapi jangan kita lihatkan kekecewaan kita, jangan tunjukkan. Belum tentu kekecewaan itu jadi baik ketika kita tampakkan pada suami kita. Kenapa? Karena yang sedang kita omongin adalah orang tuanya, maka dukung omongannya dulu. Benar, emang yang diomongin mama mertua, mama juga setuju, tapi alangkah baiknya ketika kita punya keterbatasan untuk mendidik anak, maka lebih baik anak itu kita pesantrenkan. Alhamdulillah. Tidak menyalahkan tapi mendukung dan suami tidak tersinggung. Amin ya robbal alamin. Luar biasa Bi ya, solusi yang sangat baik dan tepat untuk ibu untuk permasalahan ini ya.
Kata Abi, ingat komunikasinya dengan baik, cara yang tepat, waktu yang tepat juga, dan jangan sampai mengungkit-ungkit atau menyinggung orang tua suami ibu gitu ya. Betul, ya? betul, Luar betul. biasa. Terimalah dulu pendapatnya, kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar ya. Jangan langsung disalahkan gitu Bu, ya. Benar, mengalah tapi menang. Mengalah tapi menang. Baik. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Hesti. Semoga anaknya bisa masuk pesantren, hubungan suami istri kembali langgeng, kembali baik, dan hubungan antara mertua dan menantu kembali harmonis. Amin Baik, ya Allah. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah